Mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita puji Allah, Alhamdulillah, dan salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita malam hari ini melanjutkan pelajaran yang lama, kitab Riyadhus Shalihin, masuk kepada hadis dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukthirul kalam, jangan kalian banyak bicara. Tukthiru, memperbanyak, al-kalam, bicara. Bi ghairi dzikrillah, tanpa berzikir kepada Allah. Fa inna kasratal kalam, karena sesungguhnya kasrah, banyak bicara, bi ghairi dzikrillah, selain berzikir kepada Allah, qaswatun lil qalbi, mengeraskan hati. Wa inna ab'adan nasi minallahi, dan sesungguhnya ab'adan nas, manusia yang paling jauh, atau ab'ad, sejauh-jauh manusia daripada Allah, adalah al-qalbul qasi, orang yang hatinya qasi, hatinya keras, hatinya kesat, atau qaswatul qulub, hatinya keras, kesat. Hadis ini sebagian ulama menyatakan hadis dhaif. Tetapi meskipun dhaif atau lemah, karena dia untuk mengingatkan dan isinya nasihat, juga tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih sebagaimana yang dikatakan Imam Nawawi rahimahullah. Kita ambil itu sebagai pelajaran dan peringatan untuk kita. Dunia ini terlaknat, dan terlaknat serta dilaknat siapa saja yang di atas dunia ini, kecuali zikir dan orang yang berzikir, serta apa-apa saja yang menyertai zikir itu. Yang kedua, yang tidak terlaknat dan yang tidak dilaknat, orang alim, orang yang berilmu. Dan yang ketiga adalah muta'alim, orang yang belajar ilmu. Selain yang tiga ini, terlaknat atau dilaknat. Orang yang berzikir atau zikir itu sendiri mengundang datangnya rahmat, tersingkir daripada laknat. Yang kedua, orang alim. Orang alim, orang yang mengetahui dan memikirkan apa yang akan diucapkannya. Dia pikir-pikir, dia timbang-timbang, dia renung-renungkan apa akibatnya, baik buruknya, baru dia berkata, baru dia berucap. Itu orang alim. Dan orang yang muta'alim, orang yang belajar, selalu ingin belajar, selalu ingin berilmu, selalu ingin mengoreksi diri. Itu yang pertama. Yang kedua, diriwayatkan
bahwa man kathura kalamuhu, siapa yang banyak ucapannya, banyak bicaranya, banyak ceritanya, kathura sakhatuhu, banyak pula terpeleset, tergelincir atau terjerembab kepada yang salah. Kathura sakhatuhu, man kathura kalamuhu kathura sakatuhu, banyak pula tergelincir, terpeleset, terjatuh kepada kesalahan. Kata orang Minang, banyak kecek, banyak sesek. Dalam riwayat ini disebutkan man kathura kalamuhu kathura sakatuhu. Sakat itu sin qaf ta, sakatuhu. Dalam penjelasan lain disebutkan bunyinya adalah kasurat khati'atuhu, banyak salahnya, banyak bicara, banyak salahnya. Wa man kasura saqatuhu, siapa yang banyak bicaranya, banyak ceritanya, banyak sebutnya, kasurat zunubuhu, banyak dosanya, banyak ceritanya, banyak bicaranya, banyak omongannya, banyak sesatnya, banyak tergelincirnya, banyak salahnya. Siapa yang banyak jatuhnya, banyak sesatnya, banyak tergelincirnya, kasurat zunubuhu, banyak dosanya. Wa man kasurat zunubuhu, siapa yang banyak dosanya, kanatin nar aula bihi, adalah neraka lebih patut untuknya, lebih pantas untuknya. Ini memperingatkan kepada kita agar hati-hati, waspada, dan jangan terlalu banyak bicara. Karena banyak bicara itu sulit mengontrol ucapan, apalagi bicara yang tidak penting, yang tidak perlu. Itulah hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira, katakan yang baik, au liyasmut, atau kalau tidak bisa hendaklah dia diam saja. Tidak pandai dia mengontrol, tidak pandai dia menimbang, memikir-mikir apa yang akan disebut, apa yang terucapnya, diam saja. Disitulah diam itu emas. Bahkan bertengkar sekalipun, jika kita di pihak yang benar, orang di pihak yang salah, supaya kita jangan bertengkar, lebih baik diam. Walaupun kita benar, karena kita melawan orang yang keras kepala, pantang kalah. Jangankan kalah, podo saya tak mau. Itu orang. Dalam riwayat ini disebutkan begini, man kathura kalamu kasura khata'uhu, siapa yang banyak ceritanya, banyak salahnya. Wa man kathura khata'uhu qalla haya'uhu, siapa yang banyak salahnya, sedikit malunya. Wa man qalla haya'uhu, siapa yang sedikit malunya, qalla wara'uhu, sedikit waraknya, kehati-hatiannya, kewaspadaannya. Wa man qalla wara'uhu, siapa yang sedikit kehati-hatian, kewaspadaannya, mata qalbuhu, mati hatinya, telah mati hatinya. Nah, ini penjelasan. Nah, kembali kita kepada hadis kita tadi, bahwa kata Nabi diriwayatkan seperti itu, la tukthirul kalam, jangan terlalu banyak bicara. La tukthiru, jangan kamu terlalu banyak sekali berbicara.
tentu saja bicara yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah, yang tidak berguna, yang tidak ada artinya, banyak laganya. Kalau kata orang Minang, banyak otanya. Kadang-kadang tinggi pulau ruok daripada betul. Ada tahu ruok? Enggak. Ruok itu bahasa Minangnya busa. Kalau mentu mengisi botol ini dengan soda, apa yang ke atas? Banyak busanya. Itu ruok. Tinggi ruok pada botol. Botol ini. Nan tinggi pada ruok banyak otak. Kerajo nak bara. Ceritanya banyak. Tapi kerja gadang kepoak namanya. Bahasa Inggrisnya tong kosong nyaring bunyinya. Bahasa Inggrisnya. Ini namanya la tukthirul kalam. Ini adab berbicara. Jangan banyak bicara. Min husni islamil mar'i, termasuk tanda bagusnya Islamnya seseorang itu, ya, min husni islamil mar'i, termasuk baik dan bagusnya Islamnya seseorang itu, tarkuhu, dia meninggalkan apa yang tidak berfaedah, apa yang tidak berguna, apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya, ditinggalkannya. Di antaranya otak, banyak bicara, yang bicara itu tidak bermanfaat. Dalam bahasa agamanya lagha. Apa yang lagha? Ma la faidata lahu. Yang lagha itu sesuatu yang tidak ada faedahnya, itu namanya lagha. Ciri-ciri orang yang beriman yang beruntung itu adalah anil lagwi mu'ridun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Sungguh menang, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin itu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Budi, lihat. Orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang dari lagha dia mu'ridun, berpaling. Apa itu lagha? Kalau bicara tidak ada gunanya. Kalau bicara yang tidak bermanfaat, mana lagha. Tiba di perbuatan itu sia-sia. Tiba bicara itu tidak berguna, ngelantur ke sana ke sini. Nah, dalam hadis ini la tukthirul kalam. Sudah ketemu hadisnya? Sudah. Halaman berapa? 436, halaman 436. Hadis nomor berapa? Sudah 1518, banyak hadis yang sudah hafal ini. 1518. La tukthiru, jangan kamu terlalu banyak atau banyak sekali al-kalam, bicara. Bighairi dzikrillah. Bicara yang tidak mengingatkan kepada Allah. Banyak bicara, banyak bercerita. Seperti guru harus berbicara. Kau nak ada guru dia. Bagaimana dia mengajar kena bercerita? Tapi bicara guru pasti mengingatkan orang kepada yang baik, kepada yang benar, kepada Allah, kepada yang berguna dan manfaat. Kenapa? Sebab siapa saja yang bicara, fa inna kathratal kalam, sesungguhnya banyak bicara itu
bicara yang tidak mengingatkan kepada Allah, berzikir kepada Allah. Qaswatun lil qalbi, qaswah, kesat, keras, kesat hati. Nah, orang yang keras hati itu wail namanya, celakalah orang ini. Yang baju hitam ada apa? Perhatikan. Fa inna kasratal kalami, karena sesungguhnya banyak bicara itu yang tidak bicara yang tidak mengingatkan kepada Allah atau berzikir kepada Allah, menyebabkan kaswah. Kaswah itu keras, kesat, keras. Tiba ayat bunyinya summa kasat qulubuhum, kesat hati, keras. Jadi banyak bicara menyebabkan hati keras. Apa yang dimaksud hati keras? Tiba di ayat namanya fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah orang yang kesat hatinya, keras hatinya daripada berzikir kepada Allah. Apa tuh? Hati yang tidak mau lagi menerima kebenaran, nasihat-nasihat. Hati yang tidak hidup, hati yang tidak berzikir. Salah satu penyebabnya banyak bicara. Karena siapa yang banyak bicara, banyak sesat, banyak salah. Siapa yang banyak salahnya, banyak sesatnya, banyak dosanya, atau sedikit malunya. Siapa yang sedikit malunya, sedikit hati-hatinya. Siapa yang sedikit kehati-hatiannya, lama-lama hatinya mati, keras mati hatinya. Jadi ini kepada kita semua, lebih-lebih murid-murid kita di sini, belajar mengontrol bicara. Sudah berkali-kali kita belajar ini adab bicara. Tempo-tempo hari kita ingatkan, jangan mencaci, jangan mencela, jangan mengkutuk, jangan melaknat, jangan mengolok-olok, jangan menghina, jangan mengejek, jangan membuli. Berturut-turut kita sampaikan. Jangan kata-kata kotor, karena orang mukmin tidak begitu. Laisal mukmin, bukanlah dia mukmin. Bukanlah dia orang yang beriman sempurna imannya. Itu orang yang suka melaknat. At-ta'an, suka mencaci cela. Al-la'an, suka melaknat mengkutuk. Al-fahish, suka berkata keji. Al-badhi, suka berkata kotor. Kata-kata kumuh, carut marut. Semuanya kata. Semuanya ucapan-ucapan. Meskipun masih ada juga terdengar, tapi sudah mulai berkurang. Alhamdulillah. Mulai berkurang murid-murid kita, kebiasaan bicara yang tidak. Walaupun masih ada juga waang, aden, bagaimana melarangnya. Tapi sudah berkurang. Memanggil yang jelek-jelek sudah mulai berkurang. Menggelari orang dengan gelar binatang sudah mulai berkurang. Walaupun ada juga satu dua. Mencaci, mencela, mengupat masih ada juga, tapi sudah mulai berkurang. Obatnya sedang jalan. Karena memperbaiki yang rusak itu lama. Apalagi merubah kebiasaan yang salah, lama. Kita di sini baru 6 bulan. 7 bulan. 6. 7 bulan. 7 bulan. Antum 7 bulan di sini baru. Ini umur sudah berapa? 13. Kelas berapa? Kelas 7. 13. Kurang 7 bulan berapa?
13 kurang 7 bulan, 12 tahun lebih ya. Antum selama 12 tahun lebih kan tidak di sini. Bisa berubah total? Enggak juga. Biasa bercarut marut misalnya, biasa mencerca misalnya ini misal mengkutuk, membuli, mengolok-olok, memanggil yang jelek-jelek, kata-kata kasar, atau di luar biasa panggil sana waang, taang, kolera segala macam biasa. Lalu tiba-tiba berubah enggak? Lama. Cuma bisa diansur. Bahasa hadis Minangnya kullu syai'in bi'ansurin. Segala satunya bisa dengan ansur-ansur. Kullu syai'in bi'ansurin. Segala sesuatu itu bisa diansur-ansur. Nasi pun sudah satu rumah habis gara-gara diansur sesuap demi sesuap. Nah. Ini sudah berapa? Sudah pernah habis nasi satu kamar belum? Tidak tahu. Cobalah hitung sudah sekamar. Ada ansur. Sapi sudah habis 1 ekor. Belum pernah menghabiskan sapi 1 ekor. Makan daging ada? Ya, di sini setiap hari apa makan daging? Hari Kamis. Coba hitung lah, nanti jadi sapi itu. Gara-gara diansur. Nah, kembali kita yang tadi, kesat hati. Salah satu penyebab hati kesat. Hati itu kan memiliki sifat. Ya. Hati kita ini memiliki sifat. Sama dengan kita ini sifat kita berbeda-beda. Tabiat kita tak sama. Perangai kita berlain-lainan. Kebiasaan kita pun satu sama lain ya berbeda lah. Berubah-ubah. Hati juga memiliki sifat-sifat. Ada hati yang sehat. Ada hati yang sakit. Fi qulubihim maradun. Dalam hati mereka ada penyakit. Tandanya tidak sehat. Hati juga bisa lunak, penyayang, santun, penghibah. Tapi juga bisa hati itu keras, membatu. Hati yang keras membatu itu dalam Quran katakan summa qasat qulubukum. Perhatikan. Hati yang keras membatu namanya qasat. Tidak tersentuh sedikit pun. Dinasihati, diajari, ditunjuki. Tidak tersentuh dia. Itu artinya sudah kesat. Lawannya lunak, lembut. Cepat tersentuh. Ya. Itu sifat hati. Juga hati itu bisa bercahaya, bisa bersinar, bisa bersih. Bagaimana hati juga bisa kotor. Apa yang mengotor hati? Dosa. Makin banyak dosa, makin banyak salah, hatinya hitam dalam. Berarti hati kita punya sifat-sifat sama dengan tingkah kita, tapi kita juga berbeda-beda. Hati itu juga bersifat-sifat. Ada hati yang keras, kesat, ada hati yang lembut. Ada yang cepat tersentuh, penghibah. Ada yang tidak tersentuh. Sudah menangis orang, menjerit-jerit orang, malu orang, masih tidak tersentuh hati. Itu hati sakit. Ada teman-teman antum yang sudah menjerit-jerit ya, supaya jangan dia diapakan, barangnya diambil, dihilangkan, tidak tersentuh hati. Hati itu sangat kesat. Itu sifat hati. Sifat hati. Nah, hati keras, hati kesat. Penyebab hati keras itu banyak. Nah, sekarang bukan penyebabnya.
Apa tanda-tanda hati itu keras? Apa tanda-tanda hati kesat? Atau mulai membatu? Kan dalam ayat summa qasat qulubukum fahiya kal hijarah, seperti batu artinya, membatu artinya. Tanda-tanda hati kita itu sudah mulai keras, mengeras, kesat, bahkan bisa membatu. Malas beribadah, malas berbuat taat, malas buat kebaikan, menganggap benteng kesalahan dan maksiat. Itu pertanda hatinya sudah mulai keras. Malas beribadah, berbuat ketaatan, malas berbuat baik, malas beramal, itu pertanda hatinya sudah mulai keras. Lama-lama membatu. Sehingga Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada malas. Karena malas beribadah, malas berbuat baik, malas beramal itu lama-lama hati keras, membatu. Perhatikanlah orang yang malas beribadah, hatinya sudah mulai keras. Yang kedua, tanda hati itu sudah mengeras. Ya, yang kedua, tidak terpengaruh dia hati itu dengan ayat-ayat yang dibacakan. Nah, pengaruh dia. Tak tersentuh dia. Sama kita sekarang, kita menasihati, kita mengajari, kita menunjukkan, kita bacakan ayat dan hadis, tidak ada. Dia celengak-celinguk juga nih, mengganggu kawannya. Ada saja kerjanya. Contohnya seperti itu. Jadi ketika hati kita tidak terpengaruh dengan ayat-ayat Allah, dibacakan ayat Allah, tidak terpengaruhnya, hati kita sudah mulai keras itu. Karena ciri orang mukmin itu apabila disebut nama Allah, dibacakan ayat Allah, zadathum imana, bertambah iman mereka. Dua, kita percepat saja. Dua. Yang ketiga, hatinya tidak tenang, gelisah terus. Tidak tenang, gelisah, resah. Kalau kita sudah tidak tenang, resah, gelisah, tidak nyaman, tidak tentram, itu hatinya sudah kesat, keras. Cepat-cepat obati. Cepat-cepat obati. Sudah berapa tuh? Joni, berapa? 3. Siapa namanya? Bilal. Oh, Bilal namanya. Ini Bilal yang putihnya ini ya. Apa yang ketiga tadi? Hati tidak tenang, gelisah, resah. Kenapa resah, gelisah, tidak tenang, tidak tentram? Kalau bahasa sama, tidak nyaman. Itu sudah mulai hati itu kotor, kumuh. Yang keempat, tiba di kami yang sudah dewasa ini, dunia melulu namanya. Dunia melulu. Apa? Tahu dunia melulu? Yang ada di benak, di tengkoraknya, dunia saja. Dah ingat dia bersiap-siap menuju mati dan persiapan untuk akhirat. Yang ada di benaknya, di tengkoraknya, dunia. Itu hatinya sudah mulai keras. Sudah berapa itu? 4.
semakin meningkat kemaksiatan dan dosa-dosanya. 5. Dosa semakin banyak, semakin meningkat. Barangkali ini bukan untuk antum, tapi harus tahu. Yang keenam, tidak terpengaruh hatinya dengan berbagai macam cobaan-cobaan, musibah-musibah, ujian-ujian hidup. Tidak. Ujian dan cobaan itu kan untuk peringatan, tidak terpengaruh. Biasa-biasa saja. Malahan dapat musibah makin bercarut-carut. Nah, tandanya keras. Yang ketujuh, tidak takut ancaman. Yalah. Sandako ko biarlah. Sandako. Ada. Berdosa ya bela dosa. Kadang-kadang dosa. Ini hatinya keras. Buang permen karet itu. Buang. Nah. Itu Kerbawati itu yang suka-suka mengunyah-ngunyah. Namanya Memamah Biak. Siapa namanya? Kerbawati. Jawita Sepinar. Sedang duduk ngunyah-ngunyah juga ada. Siapa namanya? Kerbawati. Bukan ini yang Kerbawati, yang Memamah Biak. Berapa tuh? Berapa? 7. Yang 8. Tidak berbeda baginya yang ma'ruf dengan yang mungkar. Bahasa Indonesianya data sini negari. Tiba di hari Koraba'a kepanjang sini. Bukan Senayan. Senayan bagus hari ini. Tak boleh bicara hari Senayan taruh saya marah Habib nanti. Kena Habib orang pakai Senayan. Datar saja baginya. Nah, ada apa dosa ini, apa tidak, halal atau haram, tentu ini. Apakah ini punya kita atau tidak, boleh apa tidak, dah sudah mulai tidak ada perbedaan. Nanti sudah hatinya sudah mulai keras membatu. 8 itu diantara tanda-tanda yang terkenal. Kalau sudah begitu hati kita, nah itu sudah mulai keras. Jarang berzikir, jarang baca Quran, jarang berdoa, jarang beribadah, jarang beramal saleh. Suka buat lalai, banyak bicara, banyak mota, itu sudah keras hati. Itu namanya tanda-tanda hati sudah mulai keras. Lalu apa penyebab hati itu keras? Penyebabnya apa? Di antara penyebabnya itu banyak bicara. Gadang otak. Bukan gadang Sarawak, gadang otak. Orang gadang Sarawak itu memang gadang otak. Banyak bicara. Banyak tertawa. Banyak tertawa itu mematikan hati. Bukan oleh tertawa. Tertawanya terbahak-bahak, takah-kah, terpingkal-pingkal, takekeh-kekeh. Kalau antum mau ketawa, tirulah Ustaz Rahmat. Ketawanya senyum biasa saja. Tapi senyumnya menggoda. La tuksir dahik, jangan banyak tertawa. Fa inna kasratad dahik tumitul qalb. Karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Bergurau tertawa, bergurau tertawa, bergelut tertawa, mati hatinya. Keras.
Makanya kadang-kadang kita tegur, jangan terlalu banyak bergelut, bermain. Bukan tidak boleh, tapi kalau sudah keranjingan seperti itu, hati itu kesat. Sudah berapa? Sudah berapa? Dan jawabnya apa? Banyak bicara, banyak tertawa, banyak makan. Wah, ini berbahaya nih. Banyak makan. Kalau bahasa orang sana, moken ke moken. Bahasa orang kampung Pak Wan, moken ke moken segala. Banyak makan saya kerja keras hati. Karena pikirannya itu makan aja. Makan. Sudah berapa? 9. Bilal sudah berapa? 3. Masa 3? Ya 3. Banyak bicara, banyak tertawa, banyak makan. Oh ya 3. Bagus. Lalai dalam berbuat ketaatan, berbuat ibadah. Itu juga penyebab hati keras, lalai gitu. Sebenarnya banyak yang dicatat, banyak, kumpulkan di kitab banyak. Tapi yang sering-sering saja nih. Yang sering-seringnya bisa disebutkan kepada antum. Penidur, tahu penidur? Di kelas tidur, di masjid tidur. Yang nak tidur ketika makannya. Kalau kerjaan 3 aja. Kalau nak makan tidur. Tak jalan. Pikiran tak jalan, pemahaman tak jalan. Itu yang sering terjadi. Sebenarnya banyak, itu yang sering terjadi. Kemudian malas membaca Quran, berdoa, berzikir, melakukan amalan-amalan sunat. Ini keras hati, tak lembut, keras. Lalu apa obatnya? Banyak sekali obatnya. Hanya kita sebutkan 3 saja obatnya. Obat hati keras itu apa? Yang pertama obatnya zikir. Zikir. Banyak berzikir, banyak berdoa, banyak baca Quran, banyak istighfar. Ya, banyak berzikir, banyak berdoa, banyak istighfar, banyak baca Quran. Kalau doanya apa? Nabi benar ke doa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'wati la yustajabu laha. Kalau malam ini dihafal ya. Tapi diterangkan saja. Doa Nabi, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, daripada nafsu yang tidak kenyang-kenyang, daripada doa yang tidak dikabulkan. Banyak doa. Biasa saja berbunyi, tidak masalah. Jadi banyak berzikir, banyak berdoa, banyak istighfar, banyak baca, banyak Quran.
Yang kedua, rajin mendengarkan taklim, mendengarkan kajian. Karena kajian itu nasihat-nasihat, nasihat-nasihat, pesan-pesan. Jadi pada antum ni syukur ni sering duduk di majlis taklim, di majlis zikir, tempat di mana guru-guru mengasih nasihat. Karena nasihat-nasihat itu bagaikan air yang menyirami tanah yang tandus. Tiba di bunga, menyirami pot bunga, subur lagi. Itulah nasihat. Duduklah di majlis-majlis taklim, di majlis-majlis ilmu. Tambah ilmu terus, supaya hati kita terus hidup. Nak mati hati kita. Mati hati kita. Ini walaupun bukan untuk antum semua, tapi kita baca juga. Banyak mengingat mati. Kalau kepada yang sebesar-besar ini suruh banyak mengingat mati, ini salah juga ini. Dia bukan hidup. Tapi tidak salah diajarkan kepada mereka. Banyak mengingat mati. Banyak mengingat mati itu hati kita akan lunak. Banyak ziarah kubur. Salah satu manfaat ziarah kubur adalah melunakkan hati yang keras, meruntuhkan kesombongan dan keangkuhan. Banyak mengingat mati, banyak melihat orang yang sakarat, sering-sering mengikuti penyelenggaraan jenazah, sering-sering ziarah kubur, itu melembutkan hati yang keras. Apalagi ziarah kubur itu bisa meruntuhkan keangkuhan dan kesombongan, menyadarkan kita, juga menghilangkan keserakahan dan ketamaan hidup. Itulah ziarah kubur. Apalagi yang terakhir kita bunyikan. Perhatikan. Minta nasihat kepada orang alim, kepada guru. Sering-sering minta nasihat. Karena nasihat itu penyejuk, penentram. Seorang alim, seorang guru minta nasihat, tapi lihat situasi guru. Dalam adab bertanya begitu, lihat situasinya, kondisinya. Apakah guru itu sedang sibuk atau sedang apa? Perhatikan. Jangan asal bertanya saja. Tanya sama guru, kenapa hati saya ini begini? Kenapa saya malas? Kenapa saya tidak rajin salat, tidak rajin baca Quran, tidak mau berzikir? Tanya guru. Lalu bergaullah dengan teman-teman yang baik. Karena seseorang itu sesuai dengan kebiasaan temannya. Teman itu saling mempengaruhi. Maka pilih-pilihlah teman yang baik, teman yang bagus. Nah, kita kembali ke hadis kita tadi. Apa bunyi hadis? Jangan banyak bicara, la tukthirul kalam. Karena banyak bicara itu bisa mengeraskan hati. Sejauh-jauh manusia, dan manusia yang paling jauh daripada Allah Ta'ala lah orang yang hatinya orang yang keras. Itu hadisnya tadi. Untuk apa ini kita pelajari? Bukan untuk kami saja, untuk antum-antum juga. Yang suka mota, suka bicara,
suka berdusta, suka mengejek, suka mencela, suka membuli, suka kata-kata kotor. Kita pelajari ini agar hati-hati, agar waspada. Tadi sudah disampaikan, banyak bicara, banyak salahnya, banyak sesatnya, banyak tergelincirnya. Kalau banyak salahnya, banyak sesatnya, banyak tergelincirnya, sedikit malunya, banyak dosanya. Orang kalau sudah banyak dosanya, yang paling patut untuknya masuk neraka, di samping hatinya mati. Yang kedua, kesimpulannya untuk kita bahwa kalau tidak ada faedah namanya, jangan bicara. Bicara, hemat bicara. Jangan sering bertengkar. Jangan sering mengolok-olok. Jangan sering mengejek. Jangan sering gelar-menggelari. Ya Ilham? Ilham, ada dengar? Bagus. Jangan sering tertawa terbahak-bahak. Bukan tidak boleh tertawa, sering tertawa mematikan hati. Belajar kita semenjak sekarang untuk dipakai, untuk diamalkan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi mengingatkan, antum kebanyak di sini, putra saja banyak ini. Sebentar lagi akan bertambah. 4 bulan lagi bertambah yang baru masuk. Walaupun mesti dibatasi yang baru, tapi bertambah sedikit lagi. Maka hati-hati berkawan dan milih teman. Kalau antum berkawan dengan teman yang suka berkelakar, bergelut, itu aja kerja. Baik. Karena teman saling mempengaruhi. Faham tuh? Buka bukunya lagi, kita terjemahkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka bukunya, diterjemahkan. La tuksirul kalam. Jangan terlalu banyak bicara. La tuksirul kalam, apa artinya? Bukan tidak boleh berbicara. Jangan terlalu banyak bicara atau banyak sekali bicara. Bicara tanpa faedah tempat. Bighairi dzikrillah. Bicara yang tidak mengingatkan kepada Allah. Fa inna kasratal kalami, karena sesungguhnya, karena sesungguhnya kasratal kalam, apa arti kasrah? Banyak kalam, apa kalam? Banyak bicara, bighairi dzikrillah taala, yang tidak mengingatkan kepada Allah Ta'ala atau tidak zikir kepada Allah Ta'ala, kaswatun lil qalbi. Apa itu kaswah? Apa itu kaswah? Keras. Keras mengeraskan lil qalbi, mengeraskan bagi hati. Apa lagi sambungnya? Apa sambungnya? Hadisnya apa? Abi nak lihat buku. Oi, apa sambungannya? Nak ketemu Bilal, apa sambungannya Bilal ini? Apa yang dilihat ini? Apa sambungan hadisnya? Oh iyalah. Iya sambungannya. Apa sambungan hadisnya? Apa bingung? Kaswatul lil qalbi, sesuatu apa sambungannya? Fa'in ab'adan nasi.
Sesungguhnya ab'ad, sejauh-jauh atau manusia yang paling jauh daripada Allah adalah al-qalbul qasi, orang yang hatinya keras. Faham tu? Baik. Syukran. Kita akhiri dengan mengucapkan kafarah majlis. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.